Tommy. Hai Tini. Halo Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa. Kak. Hebat. Hah? Kak, sudah mulai belum? Apanya? Ibadahnya dong. Oh, ya sebentar lagi ya Tini ya. Aku sudah siap nih untuk beribadah. Sudah mandi, sudah pakai baju rapi, sudah cantik, sudah siapin Alkitab juga loh. Aku sudah nggak sabar nih Kak. Oh, hebat Tini. Gimana kamu Tommy? Sudah dong. Wah, Tommy juga udah mulai hebat. Kak Menda. Iya, bagaimana dengan adik-adik dan sahabat Rocky? Apakah kalian sudah siap? Siap, Siap pasti ya, Kak? semuanya siap. Jangan lupa kita ibadah Rocky setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan jangan sampai ketinggalan loh adik-adik, ada yang namanya Kreativitas Rocky setiap hari Kamis jam 5 sore Iya. waktu Indonesia Tengah. Iya, hebat ya. Iya. Wah, Rocky sudah punya program 2 ya. Nah, luar biasa. Nanti Hari bisa tambah Minggu lagi. dan hari Kamis. Oh iya, betul. Hari Minggu dan hari Kamis. Sobat Rocky, adik-adik Rocky, ayo semuanya berlomba like, subscribe ya. Nonton semuanya ya, Kak ya. Loncengnya juga dibunyikan. Loncengnya juga dibunyikan supaya jadi pengingat di jam-jam itu dan Yes. hari itu juga. Oke, wah hari ini Kak, kita adalah hari yang spesial. Hari apa Kak? Wah, hari Kamis yang lalu ya, kita merayakan Hari Anak Nasional. Kita pakai bendera dulu Kak. Wah, Pakai bendera, benderanya. pakai bendera. Wah, Hari Anak Nasional nih. Makanya tampilannya kita hari ini beda-beda ya Kak ya. Kak Menda ada ini loh. Oh sama, saya juga ada bendera merah putih di sini ya. Nah, Sobat Rocky, adik-adik Rocky semuanya juga di rumah. Kalau punya face painting ya boleh lah. Iya boleh. Boleh ya dikasih gambar sini dulu sementara ini ya. Digambar sama-sama. Kita mau rayakan Hari Anak Nasional yang luar biasa. Anak-anak Indonesia jadi Yes, berkat. jadi berkat. Nah, jadi berkat ya. Nah, gimana mau jadi berkatnya? Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Oke Kak, siap? Yuk, siap. sama-sama Sobat Rocky, adik-adik Rocky semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri ya. Terus siapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk sama-sama tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari Tuhan beri sukacita buat kami semuanya untuk kami bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kami Tuhan. Urapi kami, berkati kami dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah hari ini menjadi ibadah yang penuh berkat. Kami diberkati melalui pujian, kami diberkati melalui firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kak, kalau adik-adik Rocky, sobat-sobat Rocky nggak punya bendera, mungkin ada tisu ya. Iya. Boleh dilambai-lambaikan tangan sambil nyanyi ya. Ya, dilambai-lambaikan, ambil apa aja yang ada di rumah ya. Yuk kita nyanyi sama-sama, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi. Katakan sama-sama, asik lagi. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi. Lagi, keras lagi. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tunggu Kak, stop dulu.
Anak Tuhan zaman sekarang harus berbeda Kak ya. Anak-anak Tuhan yang jadi berkat yang kemarin rayain Hari Anak Nasional harus berbeda. Benar Kak? Nah, kita harus semangat lagi. Kak Yosafat mau, Kak Menda mau, kita juga nyanyi dengan semangat. Dengan gerakan ya? Nah, karena hari ini ada yang beda ya Kak ya. Ya, hari ini yang berbeda. Nih, kalian masih ingat kan? Kak Menda, Kak Yosafat, tadi ada Tommy, ada Tini. Nah, hari ini ada yang spesial juga. Pemain musik kita loh. Ya, Kak Peter. Jadi ya, karena spesial semuanya spesial juga. Kalian anak Tuhan di rumah juga spesial juga. Yuk, sama-sama nyanyi sungguh-sungguh. Tepuk tangan semua. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi. Lagi katakan aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidup. Katakan sama-sama. Asik lagi. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Katakan sama-sama. Oh, 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 oh. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Apa? Say, asik lagi, asik lagi, asik. Tepuk tangan dulu semuanya. Wow, luar biasa, sukacita semuanya. Wah, anak Indonesia, terlebih anak-anak Tuhan, luar biasa semangat memuji Tuhan. Bersukacita memuji Tuhan. Benar sekali Kak. Nah, kalau begitu berarti kita mau memuji Tuhan pakai apa Kak? Hati juga, Iya. pakai mulut kita. Iya. Mulut kita harus berbicara yang benar. Jujur. Nah, betul, harus jujur. Tidak boleh berkata-kata yang sia-sia. Iya. Anak Tuhan, anak Indonesia, semuanya harus berkata yang baik. Nah, hari ini kita mau deklarasikan, kita mau sama-sama katakan bahwa aku anak Tuhan, zaman sekarang aku itu berbeda. Tidak sama dengan yang lain. Yes. Ya. Nah, sekarang kita kalau bilang iya, tidak bilang tidak. Nah, nggak boleh gitu ya. Kalau itu selebihnya itu berarti bohong, jahat. Ya, oke ya. Yuk sama-sama nyanyikan pujian ini. Tepuk tangan sama-sama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Lagi, katakan lagi. Aku mau jadi anak jujur. Aku apa? Mau jadi anak jujur. Iya, betul. Jujur pada teman-teman, terus pada diriku sendiri. Aku lagi ya, dari awal ya. Aku mau jadi anak jujur. Yes. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Lagi katakan aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Lagi, yuk. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Lagi ya, sama-sama ya Kak ya. Katakan lagi. Katakan, aku apa? Mau jadi anak jujur. Yeah. Jujur pada Tuhan Yesus. Sama siapa lagi? Jujur pada papa mama. Nah, itu baik. Lagi katakan. Aku
mau jadi anak jujur. Jujur sama siapa? Jujur pada teman-teman. Iya, pada diriku sendiri. Berkata iya, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenar. Lagi Kak, sama-sama yuk katakan berkata iya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenar. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Ku akan mengatakan yang sebenar. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Mengatakan yang Sebenarnya. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. nah, nggak boleh bohong ya. Kita mau siapkan hati kita ya Kak ya. Ya, kita Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan hati kalian, beri yang terbaik. Alkitabnya kan sudah disiapkan ya. Nah, kan disiapkan baik-baik, taruh di tempat yang terbaik Alkitabnya, jangan didudukin. Nah, tidak ya, tapi kita tetap bangkit berdiri sama-sama. Siapkan hati kita, berikan tanah hati kita yang terbaik. Bilang, Roh Kudus, hari ini aku mau Engkau bekerja dalam kehidupanku. Yes. Aku mau jadi berkat. Aku mau selalu berkata dengan benar. Ya. Kalau iya, aku mau katakan iya. Kalau tidak, aku mau katakan tidak. Aku mau jadi anak Tuhan yang jadi berkat. Ya, yuk sama-sama katakan pujian dengan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, memimpin hidup kita semuanya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lagi katakan sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
jadikanku anak Tuhan yang lagi adik-adik katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang angkat tangan kalian semuanya. Bilang Roh Kudus tolong aku. Aku mau menjadi penurut firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang sekali lagi katakan sungguh-sungguh Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Lagi sungguh-sungguh katakan. Anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Memimpin setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Jadikan kami Terima kasih. anak yang manis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik Rocky, sahabat-sahabat Rocky. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tunduk kepala sama-sama kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, berikan kami hikmat sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk mendengar perkataan firman-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak mengindahkan firman-Mu Tuhan. Fokuskan kami dengan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Bersama dengan Kak John kali ini, Kak John akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema memilih yang benar. Nah, Kak John sudah mempersiapkan dua benda. Adik-adik, kalau bangun pagi-pagi, apa yang adik-adik buka? Handphone atau Alkitab? Nah, keputusannya ada pada kita, memilih yang mana? Memilih membuka handphone atau membuka Alkitab? Tentunya Kak John anjurkan untuk membuka Alkitab, ya, merenungkan firman Tuhan supaya menjadi kekuatan bagi kita. Oke ya, banyak pilihan yang kita selalu dihadapkan. Selama hidup di dunia selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah itu memilih yang baik, apakah itu memilih yang buruk. Seperti lagu-lagu tadi ya, kita anak Tuhan zaman sekarang harus memilih yang benar. Harus memilih yang baik sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, memilih sesuai kehendak Tuhan. Nah, Kak John akan kupas akan hal ini, memilih yang benar ini. Oke. Nah, sementara karantina di rumah, apa yang adik-adik lakukan? Nah, apakah seperti ini? Bermain game sepanjang hari, itukah pilihanmu? Bermain game sepanjang hari sementara karantina ini? Atau seperti ini, belajar di rumah. Nah, tentunya kita ada waktu-waktunya ya, ada bermain, jangan pula bermain terus. Tetapi ada bermain, ada belajar. Lebih banyaklah belajar di rumah agar menjadi pintar. Seperti Kak John, oke? Berikutnya, apakah seperti ini yang adik lakukan? Wah, tidur sepanjang hari. Tidak mau melakukan apa-apa, tidur terus. Apakah seperti itu? Anak-anak yang cinta Tuhan tidak akan memilih hal itu. Dia akan belajar, bekerja dan lain-lain untuk menyenangkan Tuhan. Atau seperti ini. Nah, beribadah dari rumah. Nah, oke adik-adik ya. Kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Kak Jom sampaikan 3 hal untuk kita selama kita di rumah. Yang pertama adalah belajar dari rumah. Yang kedua, bekerja membantu orang tua di rumah. Lalu yang ketiga, beribadah dari rumah. Itu yang kita harus lakukan selama karantina ini. Siap?
Belajar dari rumah, bekerja, membantu orang tua di rumah. Orang tua kita sudah capek kerja sepanjang hari untuk mendapatkan uang, menyekolahkan kita. Sekarang dikarantinakan, kita harus membantu dia. Siap membantu orang tua? Pastinya. Lalu yang ketiga, beribadah dari rumah seperti yang kita lakukan ini. Kita beribadah. Oke, siapkan hatimu. Jangan mau pikiranmu dicuri yang lain. Kita mau fokus dengan firman Tuhan. Nah, Kak John menyampaikan 2 tokoh yang luar biasa. Mereka melakukan dan memilih yang benar selama mereka hidup. Siap belajar kedua tokoh ini? Nah, ini tokoh pertama. Memilih yang benar. Nah, tokohnya adalah Nuh. Ya, siapa yang tidak tahu cerita Nuh? Nah, kisah Nuh ada di Kejadian 6 sampai 10. Tetapi Kak John akan bahas dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Oke, persiapkan Alkitabnya semua. Seperti yang Kak John sering ingatkan di kelas Kak John, siapkan 4B. Kalau ada yang Kak John ajar pasti ingat ada apa itu 4B. Pertama, bag. Apa itu? Tas. Di dalam tas ada Bible. B yang kedua. Di dalam tas ada buku. Kak John harap kalian mencatat apa yang Kak John sampaikan hari ini. Supaya tidak lupa. Kita kan pelupa, jadi perlu dicatat. Yang keempat adalah ballpoint untuk mencatat pastinya ya. 4B harus dipersiapkan. Meskipun di rumah 4B tidak boleh ditinggalkan. Oke, sekarang buka Alkitabnya. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8. Kita belajar dari tokoh Nuh. Kak John bacakan. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, perhatikan adik-adik, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menciptakan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Adik-adik coba perhatikan Alkitabnya ayat yang kelima. Kak John mau tanya, siapa yang bikin dosa? Baca 5. Manusia yang bikin dosa, perhatikan ini. Manusia yang bikin dosa, sekarang perhatikan ayat 7. Perhatikan 7. Lingkungan atau alam semesta, bahkan hewan, binatang, burung-burung di udara harus dihapus. Manusia yang bikin dosa, semua hewan harus mati, harus dihapuskan. Demikian juga sekarang yang kita tahu, kita yang bikin dosa, Tuhan Yesus dari sorga turun ke dunia untuk mati untuk kita. Jadi dosa manusia ini bahaya. Itu makanya adik-adik memilihlah yang benar. Jangan menyakiti hati Tuhan kita. Dia sudah memberi teladan, oke? Memilihlah yang benar. Nah, perhatikan. Tetapi pada saat itu kita tahu ceritanya, semua orang-orang zaman Nuh harus mati dihapuskan oleh air bah. Ayat 8 perhatikan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wow. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita perhatikan. Apa sih yang dilakukan Nuh? Yang dilakukan adalah Nuh orang yang benar di mata Tuhan. Kak John sampaikan begini. Orang yang melakukan yang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Nanti tokoh kedua Kak John akan sampaikan. Orang yang melakukan benar belum tentu benar di mata Tuhan. Orang yang memilih yang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi Kak John yang sudah percaya Tuhan Yesus yang membenarkan Kak John. Kita yang dibenarkan karena iman. Nah, kita yang dibenarkan oleh Tuhan harus melakukan yang benar. Oke? Nah, jangan sampai seperti orang-orang zaman Nuh. Ya. Kalau zaman Nuh itu mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, misalkan Kak John buang sampah sembarangan dan sampah itu dikerumuni oleh lalat. Lalat itu terbang ke nasi Kak John. Tentunya Kak John bisa sakit karena lalat yang membawa kuman di makanan Kak John. Atau Kak John buang sampah sembarangan ke sungai begitu. Maka sungai itu pasti tercemar. Airnya tercemar, bahkan makhluk hidup yang hidup di air mati. Siapa pelakunya? Kak John yang
membuang sampah sembarangan. Jadi adik-adik jangan buang sampah sembarangan. Memilihlah yang benar. Ada tempat sampah, buang ke sana. Itu pilihan yang benar. Oke? Nah, kita kembali ke tadi ya. Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dia memilih yang benar. Dia selalu berkenan di mata Tuhan. Nah, berikutnya apa yang dilakukan Nuh? Nuh itu adalah orang yang tidak mau terpengaruh pikiran, perkataan dan perbuatannya. Masyarakat pada zaman itu pikiran, perkataan dan perbuatannya sudah menyimpang dari Tuhan. Kalau adik-adik baca di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, adik-adik pasti tahu bagaimana masyarakat bobroknya pada saat itu. Tapi Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa? Karena pikiran, perkataan dan perbuatannya tidak mau sama dengan masyarakat saat itu. Kalau adik-adik temukan ada temanmu di sekolah berkata-kata bully dan sebagainya. No, kamu jangan ikut-ikutan. Itu orang yang gak benar, memilih yang gak benar. Jangan ikut-ikutan. Itu makanya jangan mau terpengaruh pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan masyarakat yang gak benar. Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya. Nuh tidak mau terpengaruh perkataannya. Nuh tidak mau terpengaruh perbuatannya. Sehingga dia menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Itu rahasia Nuh. Berikutnya apa yang dilakukan Nuh? Nuh itu senantiasa bergaul dengan Tuhan dan memiliki iman. Bergaul. Adik-adik pasti tahu ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Adik-adik pasti sudah diajari dari rumah tentang kebaikan, tentang jujur, tentang berbuat baik. Tetapi kebiasaan itu pasti bisa hancur kalau pergaulannya salah. Nuh tidak mau bergaul dengan masyarakat saat itu. Kalau dia bergaul pasti kebiasaan yang baik selama ini hancur sia-sia. Itu makanya adik-adik lebih baik tidak bergaul daripada hancur. Itu Kak John ingatkan. Lebih baik tidak bergaul daripada hancur. Lebih baik tidak berteman dengan orang yang bisa mempengaruhi kita, yang bisa menghancurkan kita. Lebih baik tidak usah berteman. Di rumah saja, di karantina. Lebih baik seperti itu berhubungan dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan kirimkan teman-teman yang baik. Oke, apalagi yang dilakukan Nuh? Nuh itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi keluarganya, bahkan bagi generasinya dalam iman, kesalehan, ketaatan, dan dalam perbuatan baiknya. Itu Nuh. Dari satu Nuh membawa generasi yang luar biasa. Satu Nuh ini menyelamatkan istri, menyelamatkan anak dan menantunya dari satu Nuh saja. Adik-adik mungkin memiliki keluarga yang broken. Ingat, dari satu engkau yang taat dan setia kepada Tuhan, keluargamu pasti diselamatkan. Bagaimana Paulus dan Silas pada waktu itu menyelamatkan satu orang tahanan, satu keluarga diselamatkan. Melalui adik-adik juga pasti diselamatkan keluarganya. Mungkin broken keluargamu, mungkin orang tuamu meninggalkan engkau, tetapi tetap berdoa kepada Tuhan. Dari satu engkau akan membawa generasi yang luar biasa. Amin. Jadi memilihlah yang benar. Itulah yang dilakukan Nuh. Sehingga berkat demi berkat dan luar biasa yang didapat oleh Nuh. Nah, berikutnya tokoh yang kedua yang Kak Jom sampaikan, dia juga memilih yang benar. Tetapi Anda tahu adik-adik, dia sangka apa yang dilakukan itu sudah benar. Sudah benar, dia merasa benar dia lakukan. Tetapi salah di mata Tuhan. Apa itu? Mari kita lihat. Siapa tokohnya? Paulus. Ya, Paulus tokohnya. Kak John sampaikan saja. Paulus ini pada saat itu dia memilih yang benar, merasa benar begitu. Karena dia meminta surat kuasa kepada imam besar dan imam besar memberikan surat kuasa, dia merasa itu sudah benar tindakannya ya. Adik-adik bisa baca nanti di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Ya, tapi Kak John membahas hanya Kisah Para Rasul ayat pasal 9 ayat 1 dan 2. Mari adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Paulus merasa apa yang dilakukan itu sudah benar. Sudah benar, ya aku udah benar. Ini dia radikal, dia sangat fanatik dengan keyakinannya. Aku mau tangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Ku tangkap, ku seret, ku penggal bahkan.
Dia merasa benar dengan keyakinannya. Adik tahu apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Di dalam perjalanannya, dia bertemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Dia merasa yang dilakukan sudah benar. Pada saat itu dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Siapa itu? Ya, Yesus Kristus. Dia bertemu dengan Yesus Kristus. Saat itu ketika dia bertemu dengan kebenaran, maka ada perubahan yang terjadi. Adik-adik, Kak John ingatkan, ajaran yang menyakiti orang lain itu salah. Ajaran, kalau ada ajaran yang memberitahukan sakiti orang lain, itu akan dapat pahala. No, salah. Saulus yang dari Paulus itu melakukan, dia merasa benar apa yang dia lakukan. Tetapi setelah ketemu kebenaran, oh aku salah selama ini ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dia dibutakan, baru dicelitkan matanya, baru terbuka kebenaran. Oh, salah. Nah, jangan sampai kita melangkah, jangan sampai salah ajaran ya. Kalau ada guru lain yang mengatakan jahati orang lain itu memang layak. No. Kejahatan harus dibalas kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Saulus yang menjadi Paulus ini. Nah, yang kedua, Paulus dia bertemu dengan Tuhan, dengan kebenaran sehingga hidupnya diubahkan. Sehingga mulai saat itu dia memilih yang benar, menjadi pelayan Tuhan. Memilih yang benar, menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi penginjil ke seluruh dunia. Itulah Paulus. Kak John bisa mengenal Tuhan karena ada orang yang memberitakan Injil ke Kak John. Ya, ada orang. Paulus zaman sekarang yang memberitakan Injil. Adik-adik harus tahu banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal firman. Yang belum bertemu dengan Kristus. Tunggu apa lagi? Mari memilih yang benar. Setelah menerima kebenaran, kita memilih tindakan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga mereka juga menerima kebenaran sama seperti Kak John, sama seperti kalian yang sudah menerima kebenaran. Orang-orang juga menerima kebenaran. Akan bersama-sama di sorga. Jadi orang yang sejahat apapun, kalau sudah menerima atau bertemu kebenaran, pasti diubahkan. Amin. Pasti diubahkan. Pembalikan keadaan akan terjadi. Maka adik-adik, sekalipun orang tuanya mungkin kasar, mungkin marah-marah, tetapi kita terus doakan. Terus doakan supaya orang tua kita bertemu dengan Tuhan, atau paman, atau nenek, atau kakek, siapapun itu yang sering marah-marah, doakan. Supaya dia bertemu dengan Tuhan, maka pembalikan keadaan akan terjadi. Dia akan menjadi lunak dan baik seperti Saulus yang menjadi Paulus, yang baiknya luar biasa. Pilihlah yang benar ya adik-adik ya. Jangan memilih yang salah. Oke, Kak Jonat tidak perpanjang lagi. Pada intinya Kak Jonat sampaikan, mulai dalam hidup pilihlah yang benar. Kita hidup mulai dari lahir, birth dan death. Lahir dan mati, di tengah-tengahnya ada C ya, choice. Selalu diperhadapkan dengan pilihan. Pilihlah yang benar, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Itulah pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Ikuti teladan Tuhan, ikuti teladan Nuh, ikuti teladan Paulus. Pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar kami simpan dalam hati. Apa yang kami dengar kami akan lakukan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Berdoa bagi mereka yang keras kepala, yang kikir dan sebagainya. Pasti akan Tuhan ubahkan. Tuhan ajar kami agar selama kami hidup memilih yang benar sesuai kehendak Tuhan. Seperti Nuh, seperti Paulus, seperti Engkau Tuhan Yesus. Selalu memilih kehendak Bapa, bukan kehendak kami. Mementingkan kepentingan umum, bukan kepentingan kami. Mementingkan keuntungan umum, bukan keuntungan kami. Tetapi keuntungan bersama dan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik dan Sobat Rocky, tadi sudah dengerin firman Tuhan. Kalian diberkati kan? Nah firman Tuhan hari ini tadi sudah ngajarin apa Kak John? Memilih yang benar. Nah harus tahu memilih yang benar. Apalagi kalau harus ngomong ya Kak ya. Ngomong harus yang benar, gak boleh suka bohong ya. Nah, harus jujur betul. Nah itu ya diingat firman Tuhan hari ini. Ingat terus. Nanti jangan lupa tiap hari juga buka Alkitabnya. Supaya kita tetap terus ingat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Nah sekarang
Kak Menda silahkan. Ya, adik-adik Rocky dimanapun berada, kita mau siapkan persembahan, kita mau siapkan juga hati kita mau berdoa. Nanti adik-adik Rocky akan dibantu oleh Papa Mama untuk memberikan persembahan. Mari kita satukan hati kita mau angkat segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami bisa memberi, kami bisa memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Berkati Papa dan Mama dalam pekerjaan. Kiranya Engkau Allah yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkati Tuhan adik-adik Rocky, sahabat-sahabat Rocky dimanapun berada. Di masa pertumbuhan mereka Tuhan berkati. Biarlah kesehatan dan perlindungan Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa tercinta kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Biar Tuhan memulihkan bangsa kami dari virus COVID Tuhan. Biar Tuhan yang menolong bangsa kami, menolong untuk perekonomian bangsa kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan bersatu hati. Kiranya Engkau Allah yang penuh kasih mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik Rocky, mari angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan, memilih yang benar. Ajar kami Tuhan, setelah kami mendengar firman ini, kami melakukan sesuai kehendak-Mu. Kami mau menerima berkat dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra, dari Yesus Kristus, Tuhan kami dan Roh Kudus memberikan kami penghiburan, sukacita dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, mulai pertumbuhan kami, pendidikan kami, dan apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami diberkati oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, Amin. Oke. Nah adik-adik, sobat Rocky semuanya, yang penting adalah ingat jam-jam ibadah kita. Jam 8 waktu mana? Waktu Indonesia Barat. Indonesia Barat. Jam 9 waktunya mana? Waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Jam 10 waktunya mana? Timur. Waktu Indonesia Timur. Wah, luar biasa ya. Kita semuanya ketemu, kita memberkati. Yes. Diberkati juga. Yuk, Amin. sama-sama kita mau pamitan ya Kak ya. Yuk, sama-sama. God bless you. Sampai jumpa. Dah. Nah adik-adik Rocky dan sobat-sobat Rocky dimanapun berada, minggu kemarin kita sudah merayakan hari apa Kak? Hari Anak Nasional. Nah, masih ingat gak Kak ya? Ada Mereka beberapa itu teman yang mengikuti lomba. lomba. apa aja? Nah, tunggu dulu. Tanyain dulu mereka tuh mau ngikut lomba apa? Aku lomba nari aja Mereka Kak, Oh bukan mereka. kakak. Oh Ini adik-adik mereka. lomba apa ya? Oh, ada nyanyi Kak. Oh, ada Wah. nyanyi. Lomba Terus apa apa lagi? Mewarnai. Oh, Wah, iya betul. Apalagi? Satu lagi. Oh poster. Ah, ya bikin poster. Nah, kalian mau tahu nggak siapa pemenangnya di challenge kali ini? Mari kita lihat. Nah, untuk lomba apa dulu Kak pemenangnya ini? Lomba menyanyi. Oke, lomba menyanyi. Inilah pemenangnya. Lomba mewarnai. Inilah pemenangnya. Lomba membuat poster dan inilah pemenangnya. Selamat buat adik-adik. Iya, pemenang. selamat ya buat kalian. Tapi yang belum menang gimana Kak? Jangan berkecil hati Ya. karena kita akan punya challenge yang banyak lagi buat adik-adik. Betul. Nah, kita mau buat challenge yang luar biasa lebih lagi ya Ya. Kak ya. Nah, kalau begitu nanti hadiah akan dikirimkan kepada kalian semuanya Selamat. ya. Kalian tunggu di rumah saja, nggak usah kemana-mana, nggak usah ambil hadiahnya. Cukup kakak-kakak yang akan mengantar hadiah buat kalian semuanya. Oke. Yang terpenting Kak, kita ucapkan selamat buat para pemenang. Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. God bless. God bless.